setiap musim hidupku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih kepada yang pertama Bapak Gembala Gereja GPI Penuai, Gereja Mateus Taeri, Bapak Pendeta Simon Martinus dan Ibu Gembala dan seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Pada ibadah pagi hari ini saya merasakan sungguh luar biasa ya, hadirat Tuhan ada di tempat ini, bertehilah melayang-layang Roh Allah di tempat ini. Ya, semua karena memberi yang terbaik yang mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah, saya tadi bersuka cita sekali Bapak Saudara karena Bapak Gembala walaupun ada batuk-batuk sedikit ya, masih semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Dan bahkan saya terkagum ya, di usia SMP tadi katanya Pak Gem itu menulis lagu Menyembahmu gitu ya. Saya dengerin ini liriknya menarik, bagus, dan nada-nada yang dipilih itu padahal kalau beliau di SMP harusnya nada-nada itu belum ketemu ya, itu nada-nada seperti lagu yang sedang tren saat ini ya. Biasanya kan lagu-lagu tempo dulu gitu ya Pak Gem ya, bisa menemukan lagu-lagu yang dengan nada yang masih relevan sampai sekarang. Jadi saya rasa itu lagu-lagu yang diciptakan Pak Gem ini masih bisa terus dipakai ya untuk gereja-gereja Tuhan dan untuk juga menyemangati anak muda. Tadi saya minta liriknya nggak muncul-muncul, tadi saya juga pengen menyanyi ya misalnya ya. Karena nggak dimunculkan saya juga bisa menyanyi karena belum apa ya. Puji Tuhan. Jadi ini masih dalam suasana yang menikmati Paskah saudara ya. Walaupun sudah beberapa minggu yang lalu, tapi biarlah semangat Paskah tetap ada di hati kita. Dan kalau tadi sudah memuji menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan bisa dirasakan Bapak Saudara di tengah-tengah kita rindu Bapak Saudara supaya tidak ada satupun jemaat di tempat ini di GPI Penuai yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau hadirat Tuhan datang, pastikan Bapak Saudara juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Roh Kudus. Nah, itu penting sekali Bapak Saudara, karena kita nggak bisa hanya sekedar datang ibadah dan tidak mengharapkan apa-apa dalam setiap ibadah kita. Yang paling penting itu ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus itu sendiri. Karena kalau sampai Roh Kudus itu kembali lagi menjamah hati kita, memenuhi hati kita yang haus dan lapar akan Roh Kudus, maka kita akan dibakar kembali. Cinta kita akan kembali membara kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan kita pasti akan mau mempersembahkan hidup bagi Kristus, bekerja melayani Tuhan lebih giat lagi bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, saya bersyukur sekali bisa dari tempat ini di GPI Penuai ini. Dan biarlah nanti Bapak Saudara jangan pulang dengan tangan hampa ya, tapi harus pulang bawa sesuatu dari Tuhan. Apakah itu Bapak? Jawaban doamu, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pewahyuan Tuhan. Karena ketika pengajaran firman nanti dibagikan, itulah jawaban atas setiap persoalan hidupmu saudara. Percayalah, sekalipun nanti Bapak Ibu Saudara merasa pengajarannya tapi masalahku tuh Z, kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi percayalah saudara, kalau pengajaran itu Anda terima, itu akan mengubah dari kedalaman hatimu. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu pedang roh, sanggup menusuk sampai kedalaman hati, sanggup memisahkan sendi, susu dan tulang, memisahkan jiwa dan roh, bisa membedakan mana pertimbangan yang mengalir dari pikiran kedagingan dan mana dari pikiran dari roh. Jadi itu penting sekali nanti saudara harus buka telinga dengarkan firman pengajaran, karena iman Anda akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ujian penyembahan itu membuka pintu hadirat Tuhan, tapi pengajaran firman Tuhan itu menusuk sampai ke dalam hati, mengubah iman kita semakin bertumbuh kuat di akhir zaman. Amin saudara. Nanti sebelum pulang selesai ibadah dari tim TBC Ministry, saya perkenalkan ya, ini TBC singkatan dari
The Wonderful Counselor Ministry, artinya penasehat ajaib. Itu Yesaya pasal 9 dikatakan Tuhan Yesus itu punya beberapa jabatan. Bapa yang kekal, Raja Damai, penasehat ajaib. Nah, di Alkitab bahasa Inggris penasehat ajaib itu disebutnya TWC, The Wonderful Counselor. Jadi pelayanan kami ini kemana-mana selalu rindu supaya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan dan dipermuliakan. Nanti Bapak Saudara akan dapat souvenir kenang-kenangan penyekap Alkitab ya, satu persatu akan dapat. Dan harapannya adalah kalau Bapak Saudara mengingat penyekap Alkitab ini, artinya itu sebagai reminder. Sudahkah Anda mencintai Alkitab Anda yang ada di rumah? Mungkin sudah lama ditaruh di laci, sudah lama ditaruh di lemari, atau mungkin bingung terakhir taruh kemana sehingga mungkin hilang. Coba nanti dicari, dicintai lagi. Hilang ya kalau sudah banyak dunia, kalau sudah nggak layak beli yang baru ya. Tujuannya untuk mengingatkan Anda bahwa kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi harus kembali rajin membaca firman Tuhan. Jangan hanya sekedar rajin datang beribadah, tapi juga setiap hari rajin berdoa, membaca firman, memuji menyembah Tuhan. Ini kalau dirangkum namanya saat teduh pribadi. Nah, berapa banyak jemaat di tempat ini yang setiap hari masih melakukan rutinitas saat teduhnya minimal 1 jam setiap hari? Boleh angkat tangan? Nggak usah malu Bapak Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, baru saya melihat ada 1-2 orang yang jujur. Orang jujur disayang Tuhan. Yang nggak angkat tangan juga disayang Tuhan. Ya, karena firman nanti akan mengajar, pasti juga akan menolak kita untuk kembali bertobat dan kembali kepada Tuhan ya. Nah, TWC Ministry ini ada 7 visi dan misi Bapak. Nanti di penyekap ini juga akan ada keterangannya ya, 7 visi misi kita itu apa saja. Nanti Anda bisa baca. Tapi saya akan bacakan salah satu dari 7 visi itu, yaitu kita rindu supaya api kebanggaan rohani itu terus menyala di setiap gereja-gereja Tuhan. Itu salah satu visi kami TWC Ministry ini. Kenapa api kebanggaan rohani itu penting, Saudara? Karena kalau tidak ada api kebanggaan rohani, maka kehidupan rohani jemaat Tuhan tidak akan berkobar-kobar, tidak akan menyala-nyala bagi Tuhan. Dan api cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus itu akan semakin memudar. Terus apalagi kehidupan doanya ya juga menjadi padan, nggak ada gairah dalam berdoa, apalagi saat teduh. Kesetiaan ikut Tuhan juga menurun, komitmen hidup kudus juga pasti turun. Dulu betul-betul bisa membedakan mana yang mendukakan hati Tuhan dan mana yang tidak. Tapi karena kehilangan api kebanggaan rohani, sekarang komitmen hidup kudusnya sudah berkompromi dengan dunia ini. Ya nggak apa-apa lah, terangkat-terangkat dikit. Dulu kita sangat nggak mau hidup di dalam gray area ya. Tuhan katakan kalau iya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Selebihnya jadi yang jahat. Dulu kita hitam ya hitam, putih ya putih. Sekarang kita masih mau kompromi dan ikut kompromi dengan dunia. Hati-hati loh saudara. Kalau nggak ada kebanggaan rohani, sudah bisa dipastikan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para pemimpin tidak akan punya kerinduan untuk pergi bersaksi dan beritakan Injil. Jadi penting sekali saudara, pada ibadah pagi hari ini kita sebagai orang percaya harus mau untuk diajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sehat dan benar. Ya, jadi saya berikan dorongan kepada saudara nanti selesai ibadah bisa buka sosial medianya. Jangan dibuka HP ketika firman disampaikan. Tapi selesai ibadah boleh buka HP-nya dan boleh cek sosmednya. Kalau Anda lihat di YouTube, Anda bisa klik TWC Ministry. Ini bukan promosi ya, saudara, tetapi mengingatkan Anda karena kami dibawa Tuhan dalam pelayanan yang saat ini sedang penting dan genting untuk kembali menyuarakan suara pengajaran kebenaran firman Tuhan yang sehat dan benar. Karena gereja Tuhan sekarang sudah kehilangan pengajaran firman Tuhan yang murni, sehingga banyak sekali sekarang digunakan mimbar-mimbar gereja untuk menyampaikan khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah yang lucu yang bisa bikin jemaatnya tertawa,
sesat di akhir zaman. Kita nggak menyadari saudara, sekarang ini sudah viral tentang Kristen progresif. Kenapa kok muncul Kristen progresif saudara? Karena Kristen yang sejati tidak agresif, makanya muncul yang progresif. Tidak agresif untuk memberitakan pengajaran firman Tuhan, tidak agresif untuk bersaksi dan beritakan Injil. Maka ajaran sesat akan mudah diberitakan, akan mudah menyebar. Ajaran sesat itu akan sulit dibedakan saudara. Karena benih lalang ditabur di tengah kebun gandum. Benih lalang ditabur oleh musuh yaitu iblis tengah-tengah gereja. Dan ajaran sesat ini menyusup dan menyamar. Jadi susah dibedakan. Tahunya gimana? Harus punya kepekaan, harus punya roh membeda-bedakan, karunia membeda-bedakan roh. Dan ketika nanti lalang itu mulai berbuah, berbulir, baru kelihatan, wah ternyata ini bukan orang Kristen sejati. Wah ternyata ini hamba Tuhan palsu. Wah ternyata ini gembala palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Ya tapi sudah menyeret berapa banyak gereja dan jemaat Tuhan untuk masuk dalam banyak satan di akhir zaman. Ya jadi nanti bisa ketik TBC Ministry, saya bocorkan sedikit judul-judul khotbah seri pengajaran yang sudah diupload. Yang pertama adalah dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Ini seri pengajaran yang penting. Saya lihat sudah 1.500 orang yang mendengarkan. Saya harap mereka tidak hanya sekedar buka dan ditutup, tapi benar-benar didengarkan. Karena ini penting sekali saudara. Cara gereja Tuhan mengkhotbahkan seri pengajaran dengan judul ini. Dosakah aku bila tidak memberitakan Injil. Seringkali gereja nggak mau speak up tentang hal ini. Dianggap jadi orang Kristen nggak beritakan Injil ya baik-baik saja. Emang dosa? Emang gue pikirin. Ini celaka sekali. Ya jadi nanti Anda perlu dengarkan supaya Anda mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau bertobat. Ya tapi kalau Anda sudah penasaran, saya beri bocoran saja. Dosakah aku bila tidak beritakan Injil? Jelas Anda berdosa. Tapi jenis dosa apa? Nah, Anda perlu dengarkan dia. Yang kedua tentang tetelestai. Tuhan kalau menyerahkan nyawanya dan berkata sudah selesai, itu tidak cuma sekedar memberi anugerah keselamatan, tapi ada misi Tuhan yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Anda sadar nggak? Ketika Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai, itu artinya Tuhan juga sudah memberikan misinya untuk kita kerjakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misi Tuhan Yesus harus dilanjutkan oleh orang percaya. Kemudian ada judul khotbah dengan judul Dikaios Katalepo Ermos. Ini bahasa Yunani saudara. Jadi Alkitab bahasa Yunani, Dikaios Katalepo Ermos itu artinya begini: orang benar yang ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Anda sering dengar ya di perikopnya, Tuhan tinggalkan 99 dombanya, atau domba ini digambarkan orang benar demi mencari satu domba yang terhilang dan tersesat. Nah kalau Anda teliti dengan betul-betul, dengan detail, itu 99 domba atau 99 orang benar yang ditinggalkan Tuhan itu ditinggalkan Tuhan bukan di padang rumput. Nah kalau di padang rumput enak, Tuhan gembala, kita diubah, dibalikkan di padang rumput yang hijau. Tidak, ditinggal Tuhan di padang gurun. Kenapa 99 orang benar ditinggal Tuhan di padang gurun? Anda juga harus belajar. Ada masuk isi hati Tuhan. Tuhan itu benar-benar gemes gitu ya. Ini kok kamu tuh hatimu beban, hatimu tuh tegar tangguh, pernah ngerti isi hatiku. Maka 3,5 tahun kau ikut aku kemana-mana. Kau dengarkan aku mengajar, kau dengarkan aku beritakan Injil. Tapi ketika aku mau cari satu domba yang terhilang, tidak ada satupun yang ikut mau bersama saya aku cari yang terhilang. Jadi sama Tuhan ditinggalkan di padang gurun. Nah ini ada artinya, Anda perlu dengarkan. Kemudian ada judul khotbah yang judulnya Epikemai Ananke Yunggaliso. Ini juga bahasa Yunani. Yang di Alkitab Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Apa artinya Epikemai Ananke Yunggaliso ini? Itu artinya begini: memberitakan Injil adalah satu keharusan bagiku. Ini Rasul Paulus ngomong di 1 Korintus 9 ayat 16. Ya itu dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Nah kalau seorang Paulus
Paulus aja sampai bisa berseru, celakalah aku, memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Ini pasti hal sangat penting Bapak Saudara. Juga jarang Anda dengarkan, hamba Tuhan jarang mengutarakan hal-hal seperti ini. Ini penting sekali Bapak Saudara. Kemudian ada judul pengajaran yang judulnya yaitu tentang beritakan Injil melalui experimental knowledge dan revelation knowledge. Kemudian ada proto evangelium dan the first Noel, ini waktu khotbah Natal. Kemudian ada seri khotbah pengajaran tentang pemilahan di antara gandum. Ya ini penting ya, karena ada bahaya penyesatan di akhir zaman yang ditabur oleh iblis melalui anak-anak iblis yang terus menyusup dan menyamar sebagai pendeta palsu, gembala palsu, penginjil palsu, pengajar palsu, nabi palsu, yang terus diberi kesempatan untuk naik mimbar dan mengajarkan ajaran sesat. Yaitu ditelanjangi dalam khotbah pengajaran seri pemilahan di antara gandum. Nah yang kemarin kita seri khotbah pengajaran yang pertama adalah tentang jangan sia-siakan kasih karunia. Itu masih dalam proses edit. Dan sekarang di tempat ini di GBI Penuai adalah seri pengajaran lanjutannya yang kedua. Walaupun Bapak itu sudah nggak dengar yang pertama, tapi yang kedua ini bobotnya penuh protein, penuh gizi firman Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita segera masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita hormati firman Tuhan dengan baca bergantian dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya minta bantuan multimedia boleh bantu tampilkannya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Puji Tuhan ya, saya baca dulu di ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan dengan demikianlah kamu menjadi percaya. Silakan duduk saudara. Yang berbahagia ialah yang membacakan firman Tuhan dan yang mendengarkannya dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tema khotbah kita apa saudara? Seri khotbah pengajaran yang kedua, temanya adalah tentang hidup dalam kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan. Saya ulangi, temanya adalah hidup dalam kasih karunia Allah, jangan sia-siakan. Jadi ada dua hal penting saudara yang kita akan kupas dalam seri pengajaran pada pagi hari ini. Tapi rasanya hanya akan bisa satu subtema saja ya, mengingat waktunya. Karena khotbah pengajaran itu minimal 2 jam saudara. Nah yang subtema pertama adalah begini: hiduplah dalam kasih karunia Allah, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Bekerjalah lebih giat lagi untuk melakukan kehendaknya, dan dengan kuasanya Anda akan dimampukan untuk memiliki ketaatan dan kerinduan untuk pergi bersaksi
dan memberitakan Injil. Itu saya lihat subtema yang ke-1. Kalau yang kedua, hiduplah dalam kasih karunia Allah, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya, bekerja lebih giat lagi melakukan kehendaknya, dengan kuasanya Anda dimampukan untuk memiliki ketaatan dan kerinduan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi temanya adalah hidup dalam kasih karunia, jangan sia-siakan. Subtemanya ada 2, bicara tentang pentingnya pergi bersaksi beritakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat GPI Penuai ini enggak kebetulan ya. Kalau nama gereja yang dipilih sejak 23 tahun yang lalu, ketika saya ngobrol dengan Pak Gun, itu dipilih namanya GPI Penuai. Wow. Kalau penuai ini artinya Anda semua dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk jadi penuai jiwa di akhir zaman. Jadi ini tema Tuhan tidak ada janjian dengan nama gereja yang telah ditetapkan di tempat ini, GPI Penuai. Ya, jadi dalam 1 Korintus pasal 15 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada seluruh jemaat di Korintus melalui pengajaran dan pemberitaan Injilnya bahwa baik Rasul Paulus, baik para murid Kristus, 500 orang percaya yang menjadi saksi, yaitu para saudara seiman, dan para rasul yang lain, sejak mereka menerima kasih karunia Allah, sejak mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka semua punya ketaatan dan kerinduan untuk apa? Bersaksi. Yang kedua, beritakan Injil ketika mengajarkan kebenaran firman. Jadi dengan demikian mereka itu selama hidup mereka hidup dalam kasih karunia Allah, mereka itu menghasilkan orang-orang percaya. Multimedia munculkan yang ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka itu siapa? Kalau Anda teliti tadi dari ayat 1 sampai 11, mereka itu meliputi semua murid, semua rasul, ya termasuk Yakobus, ya termasuk Paulus, dan termasuk 500 saudara seiman yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi kalau Anda mau menghasilkan, memproduksi orang-orang percaya, caranya apa? 3: bersaksi, beritakan Injil, mengajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang diajarkan di 1 Korintus 15, saudara. Kalau Anda teliti ayat pertama dari 1 Korintus pasal 15, ya, multimedia terus dimunculkan ya. Ayat pertama itu, di situ Anda kalau baca ulang, di situ ada isi tentang kesaksian, ada nasihat, ada peringatan, ada beritakan Injil. Ya, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi ayat 1 itu sudah bicara apa? Tentang kesaksian, tentang nasihat, tentang peringatan, tentang beritakan Injil. Ayat kedua, kalau Anda baca, di situ juga ada tentang kesaksian, nasihat, peringatan, pengajaran, beritakan Injil. Ayat ketiga, coba dibaca lagi, itu juga isinya ada kesaksian, pengajaran, pemberitaan Injil. Ayat keempat, sama juga ada kesaksian, pemberitaan Injil. Kelima, sama juga ya. Telah menampakkan diri, artinya ada kesaksian. Rasul Paulus menulis itu sebagai kesaksian dia melihat Kristus bangkit. Bukankah Injil yang diberitakan adalah Injil keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus? Injil Yesus Kristus tidak boleh lepas dari 2 hal, tentang memberitakan kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6, ke-7 itu semua isinya tentang kesaksian, pemberitaan Injil. Ayat ke-8 juga sama, kesaksian, pemberitaan Injil. Nah, sejak Anda jadi orang percaya, kalau sudah pertanyaannya adalah, sudah Anda bersaksi? Kan Anda sudah jadi orang percaya, sudah itu dalam kasih karunia. Anda diselamatkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kalau Yesus sudah bangkit, mengapa kita tetap beribadah? Sia-sia semua iman percaya kita kalau Yesus sudah dibangkitkan. Jadi Anda adalah saksi yang hidup. Sudah Anda bersaksi? Sudah Anda beritakan Injil? Jadi ayat 8, ayat 9, ayat 10 itu semua isinya tentang kesaksian, pengajaran, pemberitaan Injil. Bahkan di ayat yang ke-11 itu ada kesaksian, pengajaran, pemberitaan Injil
yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dan semua murid Yesus, semua rasul dan 500 orang percaya yang menjadi saksi kebangkitan Yesus pada zaman itu. Ya, jadi kesimpulannya begini, dalam 1 Korintus 15 ini Rasul Paulus itu mengingatkan kepada seluruh jemaat di Korintus melalui pengajarannya dan melalui pemberitaan Injilnya bahwa sejak mereka menerima kasih karunia Allah, sejak mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka semua punya ketaatan dan kerinduan untuk bersaksi, beritakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman. Dan Injil yang Rasul Paulus beritakan itu selalu tentang Injil Yesus Kristus yang isinya tentang kematiannya dan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus mati di kayu salib menebus semua hutang dosa. Bahwa Yesus mati dikuburkan pada hari ketiga, bangkit menang atas kuasa maut. Dan mereka yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Injil, kepada Tuhan Yesus, berpegang teguh pada Injil, mereka yang diselamatkan. Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan percaya, bukan sekedar ikut-ikutan datang ke gereja terus Anda menerima anugerah keselamatan. Hati-hati saudara, tipe orang Kristen yang seperti ini itu akan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat, akan mudah bergeser imannya dari yang harusnya agresif menjadi progresif. Jadi bimbang dan ragu. Oh, berarti ada kemungkinan keselamatan di luar Yesus dong. Ya kenapa? Karena dia tak berakaruan. Dia bukan Kristen yang sejati. Jadi sejak menjadi orang percaya yang percaya pada Injil dan terima kasih karunia, coba dibuka di 1 Korintus ayat kedua dan ayat ke-10 ya, dikatakan begini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Tapi ada kata kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Coba cek, Anda sudah jadi orang percaya belum? Yang sejati, yang sungguh-sungguh. Atau jangan-jangan Anda itu sia-sia saja jadi orang percaya. Kenapa? Karena Anda sebetulnya juga tidak yakin apakah Injilnya telah menyelamatkan Anda. Apakah Anda sungguh-sungguh sudah berpegang teguh pada Injilnya? Apa itu maksudnya berpegang teguh? Nah, nanti Anda akan belajar sehingga Anda bisa introspeksi diri. Oh Tuhan, ternyata aku belum mencapai iman keselamatan seperti yang firman Tuhan sampaikan. Aku cuma sadar ikut-ikutan. Ya habis gimana Tuhan? Habis gimana Pak Gembala? Dari nenek, kakek, papa, mama udah Kristen dari lahir. Jadi aku lahir otomatis Kristen. Teman-teman ajak sekolah minggu ke gereja, aku juga Kristen. Hadirin, kalau Anda belum sungguh-sungguh diselamatkan oleh Injil, belum teguh berpegang kepada Injil, maka Anda dapat dikatakan belum sungguh-sungguh jadi orang percaya. Anda cuma ikut-ikutan, Kristen KTP, Kristen agamawi. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tadi Bu Eri nggak janjian juga lagunya ya. Aku ada karena gitu ya. Semua karena anugerahnya. Ya, jadi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini keren banget ini. Ya, Paulus ini keren banget ya. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, tapi lagi-lagi karena kasih karunia Allah yang menyatakan. Ini keluar dari mulut Rasul Paulus itu 3 kali diulang tentang kasih karunia Allah. Aku ada, aku bisa jadi seperti sekarang ini, jadi orang percaya seperti ini, jadi rasul seperti ini. Itu karena kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku nggak mau sia-siakan. Dengan aku nggak mau sia-siakan kasih karunia yang sudah diberikan kepadaku, maka buktinya adalah aku mau beritakan Injil, aku mau bekerja lebih keras, lebih dari mereka semua ini. Jadi Paulus sudah ngomong, aku mau bekerja lebih keras, lebih daripada kamu. Hai Yakobus, hai 500 orang yang kamu juga sudah terima kasih karunia, aku mau bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Wow, ini teladan iman yang harus kita belajar bersama. Jadi Rasul Paulus mengajarkan hal yang begitu sangat penting, bahwa sejak kita jadi orang percaya, jangan kita jadi orang percaya yang sia-sia saja. Jangan kita sia-siakan kasih
harus bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih giat lagi. Untuk apa? Bersaksi, beritakan Injil, dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ini yang jadi kehendak Allah. Ini yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga, saudara. Nah, kalau kita sebagai orang percaya yang merasa, kan banyak orang yang merasa begini, aku udah datang ke gereja, Pak, sudah pasti kalau aku mati masuk ke surga. Belum tentu. Kenapa? Karena benih ilalang itu ditabur oleh iblis di tengah-tengah gereja Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat yang begitu agresif diberitakan di mimbar-mimbar gereja, di sosial media. Jemaat Tuhan tidak punya fondasi iman yang kokoh karena tidak pernah menerima pengajaran firman Tuhan yang murni, yang benar dan yang sehat. Jadi bingung. Baru digoncang dengan Kristen progresif sudah ikut error. Iya. Asal orang baik dan mulia, gua bisa kok masuk surga. Soalnya yang gua sembah itu sejahat itu, ada orang sebaik Anda dan mulia. Wah, itu ngeri banget. Kalau ada nggak Jesus only, berarti Anda imannya sudah pelan-pelan ini mengalami kemerosotan. Dan jangan kaget kalau Tuhan bilang, Anda siapa ya? Aku nggak mengenalkan. Who are you? I don't know you. I don't feel you. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Tuhan tidak kenal Anda. Anda juga nggak mengakui dengan iman percaya yang sungguh-sungguh. Padahal kuncinya kan cuma satu, jalannya Yesus. Apabila kamu mengaku dengan mulut, percaya sungguh-sungguh dari hatimu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Ya, jadi hati-hati, saudara. Kalau kita memilih cuek, memilih males, nggak peduli, mengabaikan tugas panggilan untuk pergi mengajar firman Tuhan atau menjadi saksi dan beritakan Injil, maka kita disebut orang percaya yang telah menyia-nyiakan kasih karunia. Bahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Anda kan tahu ya, dengan the Great Commission, dengan amanat agungnya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga juga sudah memberikan tugas amanat agungnya, kan? Dan itu tugas diberikan kepada semua orang percaya, saudara. Bukan diberikan kepada hamba Tuhan, bukan diberikan kepada penginjil, pendeta, gembala, bukan. Itu amanat agung, tugas bagi semua orang percaya. Dan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda teliti dan jeli, itu berisikan tugas untuk sama persis yang Rasul Paulus sampaikan di 1 Korintus 15 tentang menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil dan mengajar firman Tuhan. Boleh tolong dibantu dibuka di Matius 28 tentang amanat agung ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kuasa yang Tuhan Yesus terima itu juga diberikan kepada Anda, saudara. Ketika Anda sungguh-sungguh jadi orang percaya, kuasanya Tuhan Yesus diberikan kepada Anda juga. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Coba Anda renungkan. Kalimat pergilah, jadikan semua bangsa muridku ini itu mengandung tugas bicara tentang pengutusan. Pergi, mengutus, diutus. Untuk apa Pak pergi diutus? Untuk bersaksi, untuk beritakan Injil dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini 3 hal ini harus dikerjakan, dan hanya karena 3 hal ini maka orang percaya yang Anda produksi, yang Anda lahirkan melalui pelayanan Anda, bisa jadi murid Kristus yang sejati. Saya ulangi ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa menjadikan seorang percaya yang baru lahir baru jadi murid? Gimana caranya? Kan nggak bisa cuma sekarang tidak kesaksian Anda diinjili, terus dia nangis, terus dia dijamah Roh Kudus, terus dia bertobat, terus dipimpin doa jadi orang percaya, terus dia jadi murid. Kan Tuhan bilang, pergi jadikan semua murid Yesus, bukan jadikan semua orang percaya, murid. Nah, untuk bisa menjadikan murid itu perlu kesaksianmu, Bapak Saudara. Itu perlu pemberitaan Injil yang harus Anda beritakan dengan konsisten rajin.
tekun taat. Dan Anda juga harus mengajar domba-domba yang jiwa-jiwa baru ini, yang masih lahir baru ini, yang masih baru banget ini, untuk dibimbing diarahkan jadi murid Yesus. Ayat 20 dari Matius 28 ditekankan lebih lagi. Dan ajarlah mereka itu. Mengajar. Berarti firman Tuhan disampaikan. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini bicara apa? Jalan lagi 3 hal tadi. Bicara tentang kesaksian Anda, pemberitaan Injil, dan tetap mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus telah menerima apa? Kasih karunia Allah. Dan selama hidupnya, ia sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Allah. Tidak pernah dia sia-siakan kasih karunia Allah. Nah sekarang Anda mulai penasaran, sebetulnya apa sih arti kasih karunia Allah? Ada yang tahu Bapak Saudara jemaat di tempat ini? Kasih karunia Allah itu apa? Sering dengar. Tapi kalau lagu-lagu pujian dengan judul kasih karunia Allah itu mungkin dinyanyikan ada kurang gimana gitu ya. Jadi seringnya diartikan tentang rahmat anugerah, besar anugerahmu gitu ya. Tapi karunia beda. Apakah rahmat Allah adalah kasih karunia Allah? Beda juga. Tetapi kenapa kasih karunia Allah ini sedemikian penting dan diulang-ulang oleh Rasul Paulus sampai 3 kali di ayat yang ke-10 tadi? Berarti kasih karunia Allah ini penting untuk kita belajar itu. Dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani, kasih karunia Allah itu berasal dari kata karis, yang artinya rahmat Allah, anugerah Allah, belas kasihan Allah, kehadiran Allah, kasih Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan, kemurahan Allah, berkat Allah. Baru banyak banget ya. Bahasa Yunani itu karis. Kalau diartikan Indonesianya itu panjang banget. Di Alkitab bahasa Indonesia oleh LKI Lembaga Indonesia diterjemahkannya singkat saja, kasih karunia Allah. Padahal artinya itu selengkap itu. Jadi arti dari kasih karunia Allah itu yang secara lengkap dan utuh itu begini, Saudara. Ini penting sekali, Anda boleh catat ya, supaya jadi orang Kristen yang belajar dan mengerti ya. Jadi arti kasih karunia Allah itu begini, Saudara, lengkapnya ya. Kasih karunia Allah itu adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, yang di dalamnya terdapat 3 hal. 1. Rahmat Allah. 2. Anugerah Allah. 3. Kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Dan ini yang poin ketiga ini dilupakan sama gereja Tuhan. Maka jemaat Tuhan semuanya tidak mengerti tentang kasih karunia Allah dan terus hidup dalam kesia-siaan kasih karunia-Nya. Maka harus belajar sama Paulus. Paulus sampai bilang 3 kali, aku gak akan sia-siakan kasih karunia Allah. Aku akan hidup dalam kasih karunia Allah dengan cara aku bekerja lebih keras lagi, lebih dari mereka semua ini. Luar biasa banget. Karena Rasul Paulus mengerti arti kasih karunia itu. Saya ulangi ya, arti kasih karunia Allah yang lengkap dan benar. Gak cuma sekedar kasih karunia itu adalah rahmat, kasih karunia itu adalah anugerah. Itu benar tapi gak lengkap. Gara-gara gak lengkap, Anda tidak mengerti isi hati Tuhan secara utuh dan lengkap. Maka Anda kerjakan apa yang menjadi tugas dan panggilan Allah sejak Anda jadi orang percaya. Saya ulangi, kasih karunia Allah adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada Anda orang percaya oleh Roh Kudus, yang di dalamnya terdapat rahmat Allah, anugerah Allah, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak. 3 hal itu ada di dalam kasih karunia. Nah sekarang kita mulai breakdown satu persatu. Rahmat Allah itu apa sih? Apa bedanya dengan anugerah Allah? Jelas beda. Rahmat Allah nggak sama dengan anugerah Allah. Rahmat Allah itu istilah lainnya adalah belas kasihan atau mercy bahasa Inggrisnya. Rahmat Allah itu belas kasihan atau mercy. Artinya apa rahmat Allah itu? Tindakan Allah yang seharusnya
menerima penghakiman dan penghukuman kekal di neraka. Tapi karena rahmat Allah, Allah tidak melakukannya atas kita. Mengerti nggak saudara? Itu disebut rahmat Allah. Kita ini orang berdosa, kita tuh layaknya dihukum dan dihakimi Allah. Tetapi Allah tidak jadi melakukannya atas hidup kita. Itu disebut rahmat Allah. Yang kedua, anugerah Allah, atau istilah lainnya adalah pemberian Allah, atau bahasa Inggrisnya grace. Jadi kalau di sini ada namanya grace, bersyukur ya, artinya adalah pemberian Allah atau anugerah Allah. Puji Tuhan, anak saya yang perempuan juga saya kasih nama Grace Lynn. Grace Lynn, Lynn-nya L-Y-N. Ini nama ini unik, mungkin di dunia ini belum banyak pakai. Kalau Grace Grace-nya lebih banyak dipakai ya. Jadi saya beri nama Grace Lynn. Ini saya bocorkan. Nanti bapak saudara yang muda-muda kalau punya anak mau ditambahin nama Lynn boleh. L-Y-N itu artinya bagus banget. Itu L-Y-N itu atau Lynn itu air terjun yang terus mengalir. Namanya kalau sumber mata air yang airnya keluar dari air terjun nggak pernah berhenti mengalir. Jadi arti nama Grace Lynn adalah anugerah Allah yang tak pernah bisa habisnya. Yaitu namanya Grace Lynn. Jadi apa artinya anugerah Allah, saudara? Yaitu pemberian Allah kepada manusia yang padahal kita itu tidak layak dan tidak pantas untuk terima. Itu anugerah. Ada kado yang begitu mulia diberikan pada manusia berdosa yang harusnya tidak layak terima, tapi Allah memberikannya. Itu anugerah Allah. Nah, jadi sudah paham ya rahmat Allah dan anugerah Allah. Apa yang diberikan Allah melalui anugerahnya kepada kita orang berdosa? Anda sudah pasti tahu lah, jaminan keselamatan, hidup kekal di surga, oleh karena melalui karya salib penebusan Kristus Yesus. Kita yang berdosa, yang gak layak, terpisah dari Allah Bapa, diperdamaikan kembali melalui darah anaknya sendiri yang ditumpahkan sebagai korban penebusan yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Itu bicara tentang anugerah Allah. Yohanes 3:16, Anda sudah sering dengar ya, karena begitu besar kasih Allah tentang dunia ini, karena yang tunggal supaya setiap orang percaya dia tidak binasa, mereka boleh hidup yang kekal. Roma 8:32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maksudnya begini, kalau Bapak aja tidak menyayangkan anaknya, putra tunggal surga itu diberikan kepada kita orang berdosa. Ya kenapa kita masih meragukan untuk menanti-nantikan berkat dan anugerah yang lain? Kalau yang terbaik dan terbesar anugerah semua sudah diberi, kita masih suka meragukan tentang berkat dan anugerah yang lain. Itu artinya ya. Dan Anda harus tahu bahwa anugerah Allah itu penting, karena itulah jaminan keselamatanmu. Kalau Anda ditanya sebagai orang percaya, apa tujuan imanmu? Mungkin bisa jawab. Halo jemaat GP Penuai, Anda sudah jadi orang percaya ya? Sudah. Kenapa Anda beriman? Apa tujuan imanmu? Ada yang tahu jawabannya? Itu jawabannya di 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Nah, jadi rahmat Allah, anugerah Allah itu menjadi kabul yang luar biasa ya, karena kita telah diberikan jaminan keselamatan, anugerah keselamatan hidup kekal itu diberikan melalui kasih. Nah, supaya Anda semakin nyantol, saya beri gambaran begini tentang rahmat Allah dan anugerah Allah. Itu gambaran ilustrasinya begini. Kebetulan kan Ibu Gembala dan Bu Er ini punya kesaksian hidup yang mirip ya, tentang pernah sulit dapat anak dan Tuhan beri. Nah, ini gambarannya kurang lebih sama. Ada seorang yang membunuh anak laki-laki dari seorang ibu yang mau dapat anak aja satu susah banget, bertahun-tahun berusaha berdua nggak dapat. Tiba-tiba dia dapat dan dia sukacita, dan anaknya besar, bertumbuh jadi anak yang pinter, anak yang soleh, anak yang taat, rajin beribadah atau sama Tuhan, bertumbuh jadi anak remaja sudah pemuda gitu ya. Tiba-tiba suatu hari nggak disangka-sangka ada seorang yang membunuh anak laki-laki tersebut, sehingga ibu ini berduka sedih sekali, dan si pembunuhnya ini akhirnya ditangkap polisi dan disidangkan di persidangan. Nah, ketika pembunuh ini disidangkan,
memutuskan bahwa hukumannya atas membunuh anak ibu ini adalah hukuman mati, diketok palunya. Dan ibunya itu sebagai seorang ibu yang memang sudah marah, kecewa, sedih, dia bilang, terima kasih Pak Hakim, lanjutkan. Nah, kalau ibu ini berkata bahwa iya dia layak harus dihukum mati, itu disebut keadilan. Karena memang pembunuh itu jahat menghabisi nyawa anak ibu itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya orang ini orang psikopat, tiba-tiba pengen baca orang aja sampai mati. Itu disebut keadilan. Karena memang ibu ini menuntut pembunuh itu harus juga dihukum mati, mata kaki mata gigi dan gigi. Tapi jika ibu itu tiba-tiba di tengah hakimnya ketok palu, ibu itu bangkit berdiri dan berkata, Pak Hakim, tolong pembunuh anak saya jangan dihukum mati Pak, tolong. Itu disebut rahmat, belas kasihan, pengampunan. Pembunuh itu tidak jadi terima hukuman yang seharusnya layak untuk dia terima sebagai upah dari kejahatannya. Itu rahmat namanya. Tapi kalau ibu itu tadi bangkit berdiri dan bilang, Pak Hakim tolong jangan dihukum mati Pak, tolong dibebaskan, saya mengampuni Pak, saya siap tertulis secara moral, secara hukum saya ikhlas mengampuni dia, tolong Pak, dia masih muda, masa depannya masih panjang Pak, tolong jangan dihukum mati. Bahkan ibu itu berkata seperti ini, Pak Hakim, izinkan saya membawa pulang pembunuh itu ke rumah saya mau adopsi Pak jadi anak saya akan mengasihi dia, saya akan memberikan kasih sayang dan hak-hak istimewa, bahkan warisan yang kami persiapkan yang harusnya kami berikan kepada almarhum anak saya akan berikan kepada dia Pak Hakim, tolong Pak, bebaskan. Itu disebut anugerah. Nah, istilahnya mengerti ya. Jadi rahmat Allah dan anugerah Allah yang sudah Bapa kerjakan 2000 tahun yang lalu melalui pemberian satu-satunya putra tunggal saudara Yesus Kristus yang rela untuk dikorbankan di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa bagi Anda dan saya. Itulah rahmat Allah dan anugerah Allah. Supaya apa? Kita yang dulunya pendosa, hamba dosa, sudah diadopsi, diangkat jadi anaknya, jadi hamba kebenaran, maka kita dilayakkan memanggil Allah itu dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Maka kita bisa menyebut terima kasih Bapa, ya Allah Bapa, karena kita sudah diadopsi. Bahkan kita jadi ahli waris kerajaan surga. Sudah mengerti saudara ya? Jadi sejak jadi orang percaya, harusnya Anda itu hidup dalam kasih karunia Allah. Anda telah menerima kehadiran Allah, kasih Bapa melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada Anda oleh Roh Kudus, yang di dalamnya terdapat rahmat Allah, anugerah Allah. 2 hari ini sudah dijelaskan, dan yang ketiga sering tidak dijelaskan sehingga banyak jemaat tidur, gereja Tuhan tidur. Tapi saya bersyukur ini GPI Penuai beda, gitu kan, Penuai ya jangan. Yang ketiga apa? Di dalam kasih karunia Allah itu tidak hanya rahmat dan anugerah, tapi ada kuasa Allah untuk melakukan kehendaknya. Jadi rahmat dan anugerah Allah yang sudah Anda terima, yaitu anugerah keselamatan dan hidup kekal di surga, bukan dari hasil usahamu, melainkan pemberian Allah Bapa di surga. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, tolong mungkin dia munculkan Efesus 2:8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, ditulis lagi kasih karunia. Jadi jemaat makin pintar ya. Ditulisnya bukan sebab karena anugerah, tidak. Sebab karena rahmat, tidak lengkap. Ya, jadi kasih karunia tidak ada ditulis 1 Korintus 15. Di Efesus 2 yang sering Anda dengar tentang anugerah itu semata-mata anugerah, bukan hasil usaha manusia. Itu ditulisnya juga kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi kita sudah ngerti sekarang anugerah keselamatan hidup kekal itu bukan usaha manusia dan juga bukan hasil usaha bersama antara manusia dan Allah. Ya, jadi hati-hati ya dengan progresi Kristen itu, hati-hati. Keselamatan itu pemberian anugerah Allah. Tidak ada andil sedikit pun dalam usaha dan upaya manusia untuk dapat menyelamatkan jiwanya.
untuk kita dapat terima anugerah. Tidak ada andil manusia sedikit pun, baik perbuatan baik, baik amal ibadahmu, seluruh harta kekayaanmu tidak akan dapat membeli surga dan membeli keselamatannya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, lihat, oleh kasih karunia tidak hanya ditulis oleh rahmat, oleh anugerah tidak lengkap, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena urusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua rahmat, semua anugerah, semuanya ini hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita melalui iman percaya. Tapi iman percaya kita pun, saudara, kalau Anda renungkan sungguh-sungguh, kok sampai bisa punya iman itu ternyata juga karena pemberian. Iman kita untuk bisa mempercayai kasih karunia Allah, untuk bisa mempercayai Injil yang diberitakan, itu ternyata juga karena pemberian. Bukan dari kita tiba-tiba muncul iman, itu pemberian. Jadi Anda harus bersyukur, saudara, kalau bisa jadi orang percaya melalui iman. Imannya juga pemberian. Berarti kita tuh keadaan manusia yang total depraved. Kita tuh bobrok total di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa yang hancur, bangkrut total, yang harusnya dihukum dan binasa di neraka. Tapi oleh kasih karunia Allah, kita harus bersyukur. Ungkapkan syukurmu ini dengan cara hidup sungguh-sungguh dalam kasih karunia-Nya. Jangan sia-siakan kasih karunia, tapi pilihlah untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih keras, seperti Rasul Paulus tadi nasihati kepada jemaat di Korintus, demikian juga kepada kita semua di tempat ini. Jadi saudara, sudah seharusnya ya sejak jadi orang percaya Anda sudah sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia. Gak boleh sia-siakan kasih karunia Allah. Anda yang sudah hidup dalam kasih karunia, berarti Anda telah menerima kehadiran dan kasih Bapa yang di dalam dapat rahmat, anugerah dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Nah ini sekarang yang ketiga nih yang paling penting ini. Nah kuasa Allah untuk melakukan kehendak-Nya, di mana kuasa Allah ini ada di dalam kasih karunia yang kita sudah terima, dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang ada. Kuasa Allah ini itu untuk apa gunanya? Ini dia gunanya. Kuasa Allah yang ada di dalam kasih karunia inilah yang akan mendorong dan memampukan Anda untuk punya ketaatan dan kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Apa kehendak-Nya? Anda dipanggil untuk bersaksi, beritakan Injil, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika hal tersebut harus Anda ajarkan dengan lebih giat lagi dan lebih keras lagi. Yang amanat agung juga tadi kita sudah bahas ya, isinya selalu 3 hal itu: bersaksi, beritakan Injil, ajarkan firman Tuhan. Jadi nggak kebetulan saudara, tema khotbah hari ini hiduplah dalam kasih karunia Allah. Jangan sia-siakan, bekerja lebih giat, lakukan kehendak Tuhan. Dengan kuasa-Nya kita dimampukan untuk punya ketaatan dan kerinduan, pergi bersaksi dan beritakan Injil. Tidak kebetulan nama gereja di tempat ini GBI Penuai. Tidak kebetulan GBI Penuai. Artinya sejak Anda jadi orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, hidup di dalam kasih karunia-Nya, Anda sudah dipanggil menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Apa tugas penuai jiwa? Ya sama, bersaksi, beritakan Injil. Dengan demikian melalui hidupmu akan lahir jiwa-jiwa baru yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bukan sekadar duduk diam memanasi musik bangku-bangku gereja. Lebih parah lagi, ketika Tuhan sedang ngomong, Anda malas dengar firman pengajar, Anda tertidur. Inilah bernilalah yang ditabur di tengah gereja. Anda tidak menyadarinya. Tiba-tiba Anda sudah menjadi golongan orang-orang Kristen yang tersesat di gereja. Kalau Anda mungkin berkata, Pak, mungkin bersaksi aku berani Pak, tapi beritakan Injil aku nggak ngerti. Apalagi mengajar firman Tuhan, Pak, aku nggak belajar sekolah teologi ya. Nah itu ada sesinya kalau nanti Anda belajar ya. Tapi saya mau katakan begini, kasih karunia Allah itu cukup bagimu Pak, untuk menolong memampukanmu untuk melakukan tugas dan panggilannya. Untuk melakukan kehendak Allah itu Bapak sudah kasih karunia, dan itu cukup. Bukan soal mampu tidak mampu, ini soal mau atau nggak mampu.
Kalau Anda mau bersama dengan kasih karunia yang di dalamnya ada kuasa Allah, itu sudah lebih dari segalanya. Anda tidak usah mencari-cari banyak alasan, Anda tidak usah mencari-cari kelemahan dirimu sendiri. Padahal Tuhan mencari orang biasa yang tidak terpelajar untuk dipakai Tuhan gunakan itu dan bersaksi. Dan kuasanya yang menyertai. Musa nggak bisa ngomong dipilih Tuhan. Bagaimana jika sejak Anda jadi orang percaya hingga hari ini Anda masih memilih untuk terus cuek, diam, nggak peduli, malas, mengabaikan tugas panggilan dan kehendak Allah untuk jadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman? Bagaimana kalau Anda memilih untuk terus seperti itu? Saya jawabnya seperti ini. Maka dapat dipastikan bahwa kondisi Anda itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau Anda memilih untuk cuek, diam, nggak peduli, malas, abaikan tugas panggilan untuk lakukan kehendak Allah ini, maka dapat dipastikan bahwa yang pertama, Anda belum sungguh-sungguh jadi orang percaya. Anda belum jadi orang Kristen yang sejati. Anda belum sungguh-sungguh menerima kasih karunia Allah. Maka tadi pengajarannya sudah disampaikan. Coba Anda renungkan, kasih karunia yang sedemikian lengkap itu Anda sudah terima belum? Anda sudah mengerti dan memahami belum? Karena kalau sampai firman pengajaran disampaikan Anda tidak tertemplak dan hatimu tetap gelap, hatimu tidak ada kegerakan dari dorongan Roh Kudus, jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh jadi orang percaya. Anda hanya sekedar jadi orang Kristen KTP, Kristen agamawi, Kristen suang-suang kuku, dan Anda harus segera bertobat. Jika tidak, Anda menuju kepada kemunduran iman, masuk dalam bahaya kemurtadan di akhir zaman, dan ujungnya adalah binasa. Wah, Bapak ini nakut-nakutin Pak Pendeta. Enggak. Saya spill ya, ada dua bantuan di luar negeri, saya nggak mau ngomong bantuan di Indonesia. Pak Gem nanti tugasnya yang memberitahu. Banyak yang sudah murtad, banyak yang sudah mualaf, Pak Saudara. Sekolah pendeta ini nggak kurang-kurang, udah S2, S3, tapi pintarnya tinggalkan Tuhan. Saya bocorkan yang di luar negeri aja. Ada dua bantuan. Yang pertama, Marty Samson. Ya karena ini GP Penua ini udah penyembuhannya keren banget, pasti kenal dengan Marty Samson ini ya. Ini seorang worship leader dari gereja besar di Hillsong. Bahkan dia menulis lagu apa? What a wonderful name it is, name of Jesus Christ, my King. Itu lagu memberkati berapa banyak dunia dan kekristenan. Ujung-ujungnya dia mendeklarasikan bahwa Marty Samson telah kehilangan iman percayanya. Dia katakan begini, aku nggak lagi jadi orang Kristen. Ditulis di Instagramnya. Anda boleh cek itu, tapi jangan sekarang. Anda harus dengar khotbah pengajaran ini. Ketika Marty Samson ini tinggalkan iman percayanya, Anda pengikutnya itu berapa banyak yang ikut saya? Dia ngefans banget sama pengajarannya dan sama lagu-lagu yang dia buat. Pada saat dia bisa menulis lagu seperti itu, apakah tidak ada inspirasi Roh Kudus? Bisa, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. Itu kok bisa akhirnya Jesus not King, Yesus bukan satu-satunya jalan, tidak akan iman percaya. Jadi jangan sok merasa kuat, orang sehebat dia aja bisa gugur imannya. Yang kedua, Joshua Harris, seorang pendeta, menulis buku laris banget, terkenal banget. Anda bisa google pendeta Joshua Harris menulis buku I Kiss Dating Goodbye, menentang keras kaum LGBTQ+. Gereja selalu dia gunakan untuk menyuarakan tentang pertobatan kaum LGBT. Tapi dalam kemudian dia lagi-lagi malah menyatakan telah meninggalkan iman percaya, minta maaf sama kaum LGBT dan ikut pesta kaum LGBT di jalanan. Dan dia bilang, maaf ya, aku termasuk orang yang telah mendiskreditkan kaum LGBT. Jadi dia malah ikutan, jadi kena virus LGBT. Pendeta, cuma ada buahnya ini gereja besar. Bingung. Nah ya, jadi ada terus dengarkan khotbah tentang kemurtadan di akhir zaman. Itu ada seri pengajaran. Jadi kita nggak kebal kalau dengan seperti itu. Apalagi kalau kita ini sudah nggak peduli, nggak mau belajar, kita pikir datang ke gereja itu sudah aman-aman saja. Ajaran-ajaran sesat akan mudah menyeret kita dalam arus kemurtadan. Jangan melihat gereja yang besar, jemaatnya banyak, artinya itu ajarannya benar. Enggak selalu. Gereja yang pengajaran sesat itu pengikutnya lebih cepat menyebar dan lebih banyak pengikutnya.
Anda bisa cek. Jadi jangan patokannya apa? Ini bocornya megah, mewah, jumlahnya banyak Pak, ini pasti benar. Belum tentu. Ajaran sesat itu mengajarkan pertumbuhannya lebih cepat. Ajaran yang murni dan sehat, pertumbuhannya lambat. Ya, jadi nggak usah harus hati-hati. Itu yang pertama ya. Anda bisa artinya belum sungguh jadi orang percaya, belum sungguh-sungguh jadi orang Kristen sejati, belum sungguh-sungguh terima kasih karunia Allah. Jadi bahaya sekali ya. Yang kedua, kemungkinan Anda belum sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia. Kalau yang pertama belum sungguh-sungguh menerima. Yang kedua mungkin sudah terima, tapi nggak pernah diajarkan, nggak pernah dijelaskan apa itu kasih karunia dan kamu harus ngapain Pak setelah terima kasih karunia. Kamu sudah dijelaskan. Nah, jadi kemungkinannya karena Anda belum tahu, jadi Anda nggak punya kepedulian, nggak punya ketaatan untuk pergi bersaksi beritakan Injil. Sebab hal memberitakan Injil adalah satu perintah dan keharusan bagi setiap orang percaya untuk dikerjakan. 1 Korintus 9 ayat 16. Kalau multimedia munculkan 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, tadi sudah saya bocorkan ya. Kata keharusan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, kalau Anda cek Alkitab bahasa Yunani Anda, kata keharusan ini tulisannya ya anake, A-N-A-G-K-E. Kalau bacanya gini, anake. Ya, ini bahasa Yunani, tapi artinya bisa saya sangat diberi. Alkitab bahasa Indonesia yang tulisnya keharusan. Kalau Anda ingin tahu arti lengkapnya anake, itu nggak cuma keharusan. Arti anak itu adalah keharusan, kewajiban, mendesak, paksaan, gaya hidup. Jadi kalau Anda mau mengartikan lengkapnya, sebenarnya begini arti lengkapnya. 1 Korintus 9:16 ini kata keharusan itu harusnya menekankan tidak hanya satu keharusan, tapi ada satu kewajiban yang mutlak dan harus segera dikerjakan. Jadikan sebagai gaya hidupmu. Tuh kalau pengen tahu artinya ananke, tapi karena ditulisnya hanya keharusan dan tidak pernah diajarkan, ya jemaat biasa-biasa aja. Karena itu, suka nggak suka, mau nggak mau, senang nggak senang, sejak Anda jadi orang percaya yang terima kasih karunia Allah, hal memberitakan Injil merupakan satu keharusan, suatu kewajiban yang sifatnya mendesak, harus segera dilakukan. Itu kalau makanya Anda sekarang mulai mengerti kok. Pantesan Rasul Paulus itu sekarang aku mudeng ya, aku paham nih. Kenapa habis bilang keharusan terus dia bilang celakalah aku. Dan kalau kita nggak pernah belajar kan bingung. Ini Rasul Paulus orang gila kali ya. Habis ngomong keharusan kalau dia berseru celakalah aku. Ternyata ini toh artinya anak itu. Pantesan Rasul Paulus sampai celaka aku kalau nggak beritakan Injil. Ya, jadi mengerjakan amalan agung Tuhan Yesus itu dalam pemberitaan Injil itu suatu gaya hidup orang percaya yang harus terus Anda kerjakan sampai akhir hidup. Mengapa dikatakan celaka kalau nggak beritakan Injil? Itu gambarnya begini. Karena Anda sudah diselamatkan dari kematian kekal oleh karena Injil. Betul nggak? Anda diselamatkan karena Injil yang Anda dengar dan Anda percaya. Maka Anda terima kehidupan kekal yang harusnya kematian kekal oleh karena Injil. Anda terima kehidupan kekal. Nah, celakanya kehidupan kekal yang Anda terima ini tuh harusnya dikembalikan lagi kepada Injil. Dengan cara apa? Ya beritakan Injil kepada orang lain. Kehidupan kekal yang telah Anda dapatkan dari Injil yang telah menyelamatkan Anda seharusnya dikembalikan kepada Injil itu sendiri. Dengan cara Anda mau pergi memberitakan Injil tersebut. Itu arti harafiahnya celaka. Nah, Anda kalau nggak dikasih ilustrasi mungkin nggak nyantol. Saya kasih ilustrasi begini. Di zaman COVID, bahasa zaman pandemi, hal yang paling langka dan mahal apa? Dan sangat penting, langka, mahal, penting, bukan masker, oksigen, betul nggak? Orang sampai ngantri, salib sampai mohon-mohon. Berapapun saya bayar demi nyawa anak saya, orang tua saya. Itu oksigen jadi barang yang langka karena virusnya mematikan, saturasi turun, orang harus tolong dengan oksigen. Ilustrasinya ini ada orang yang sudah keadaan mau mati dan butuh oksigen, cari di mana-mana nggak ada. Tiba-tiba ada seorang yang punya tabung oksigen dan dia ngomong begini, Bapak, saya punya stok Pak.
berikan kepada Bapak. Tapi tolong Bapak janji ya, kalau Bapak sembuh, tolong stop positif yang nanti Bapak pakai ini. Tolong Bapak kirim ya. Saya kasih alamatnya Pak. Ini satu rumah, satu keluarga, ada 10 orang. Dia juga membutuhkan Pak. Tapi karena saya lihat Bapak saat ini sangat parah kondisinya, saya beri dulu. Tolong ya Pak, ini amanah saya. Ini harapan saya, tolong Bapak kerjakan. Baik-baik. Ketika dia ditolong dengan oksigen yang cuma-cuma itu, dia sembuh saudara. Nah kalau dia melupakan pesan, perintah dan amanat yang orang tersebut berikan kepada dia, ketika dia sembuh dan dia tidak membawa tabung oksigen seperti yang diberitakan untuk pergi satu keluarga yang ada 10 orang itu, maka orang ini disebut orang yang tidak taat, tidak peduli, tidak bertanggung jawab, tidak punya rasa terima kasih, tidak punya rasa kemanusiaan, dan mengakibatkan kematian yang banyak. Nah itulah gambarnya saudara. Kalau Anda sudah terima Injil dan diselamatkan dan Anda memilih untuk tidak mau memberitakan Injil, itu gambarnya seperti orang yang terima tabung oksigen. Nah jadi begini, hal memberitakan Injil merupakan sebuah perintah amanat agung atas hidup orang percaya yang harus segera dikerjakan dengan rasa tanggung jawab, kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan jika Anda tidak mau memberitakan Injil, maka Anda berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saya singgung sedikit ya, lengkapnya Anda dari khotbah yang ada di YouTube ya. Judulnya jelas banget, dosa aku bila tidak memberitakan Injil. Tapi saya bocorin sedikit supaya Anda mengerti kenapa kok berdosa Pak tidak memberitakan Injil. Nah karena ada 2 jenis dosa, Anda sudah lihat ya. Yang pertama dosa aktif, dan yang kedua dosa pasif. Apa itu dosa aktif? Terhadap larangan Tuhan Anda terus aktif kerjakan. Coba dicek. Iya ya Pak, saya sering berbohong, saya masih suka najis dan masih suka jatuh dalam percabulan, pornografi, masturbasi, perzinahan. Saya masih suka gosip, saya masih suka menipu. Dosa aktif adalah terhadap larangan Tuhan Anda masih terus aktif kerjakan. Apa yang tidak benar di mata Tuhan Anda masih aktif kerjakan. Itu dosa aktif. Ada yang bisa cek ini ya, masih lakukan ini. Yang kedua dosa pasif. Apa dosa pasif? Terhadap perintah Tuhan termasuk amanat agung Anda pasif tidak melakukannya. Apa yang benar Anda abaikan. Nah itu ada 2 jenis. Anda sudah mulai mengerti aktif dan pasif. Nah istilah dosa saudara di Alkitab bahasa Yunani itu ada berbagai istilah, tapi yang paling terkenal, yang paling banyak ditulis di Alkitab bahasa Yunani itu adalah hamartia. Itu ditulis 174 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru Anda. Yang ditulis dalam bahasa Yunani, kalau Anda cek hamartia itu artinya dosa. Itu ada 174 kali. Dan arti kata hamartia ini, saya kira kalau tahu ini langsung terharu, langsung mengerti, langsung bertobat. Artinya begini hamartia, tidak cuma sekedar dosa. Lagi-lagi di artinya itu sebenarnya dosa. Padahal arti hamartia itu adalah melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup orang percaya sejak dia terima kasih karunia-Nya. Wow. Coba cek, sejak Anda jadi orang percaya, Anda itu sudah terus dari dosamu. Anda itu sudah hamartia. Padahal hamartia itu artinya melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidupmu sebagai orang percaya. Nah, contoh penulisan dosa hamartia itu ada di Roma 6 ayat 23. Mungkin dia munculkan. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kata upah dosa disebut itu hamartia. Jadi Anda ngerti ya? Wow, jadi kalau saya melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditentukan Allah sejak aku jadi orang percaya yang dalam kasih karunia, upah dosa, upah hamartia itu maut. Nah, ini sudah mulai mengerti. Contohnya gimana sih Pak hamartia? Ilustrasinya dong. Jadi begini, kalau ada seorang pemanah mengambil anak panah, kemudian dibidikan kepada target, setelah ditembakkan terhadap sasarannya melenceng 1 meter, itu disebut hamartia. Ditembakkan ulang melenceng 10 cm, itu hamartia. Ditembakkan ulang melenceng 0,1 cm, itu juga tetap hamartia. Jadi nggak peduli seberapa dekat jarak anak panah Anda dengan target dan sasaran, namun apabila masih belum bisa tepat mengenai target dan sasaran, maka hal ini disebut hamartia. Artinya, sekalipun dosa yang Anda rasa, yang Anda lakukan
juga nggak beritakan Injil, itu tetap hamartia di depan Allah. Karena Anda melenceng dari target dan sasaran yang sudah ditetapkan Allah atas hidup Anda. Dan setiap ketidaktaatan kan Anda sudah tahu upah dari setiap dosa adalah maut. Nah, firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya, upah atas setiap pelanggaran adalah kutuk dan maut, sekecil apapun pelanggaran itu. Semua dosa besar dan kecil merupakan pelanggaran dan harus mendapatkan hukuman jika tidak mau bertobat. Jadi orang percaya tidak beritakan Injil, dia berdosa. Karena orang percaya tersebut telah melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Dan di akhir zaman ini sedikit sekali orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang masih mau bersaksi dan beritakan Injil. Dengan demikian, sangat banyak orang percaya ditemukan kondisi berdosa, melakukan dosa pasif di hadapan Tuhan. Pasti Bapak Saudara mulai gelisah. Aduh Pak, gue banyak keras dan gue baru dengar yang begini. Tapi mana bukti-bukti ayatnya? Ini saya tutup dengan pembuktian ayat supaya lebih percaya. Perhatikan ayat-ayat penting di bawah ini, bagaimana Allah mengutuk atau menghukum orang percaya yang tidak mau ikut dalam pemberitaan Injil. Ada ayatnya. Yang pertama, tolong multimedia aktif. Hakim pasal 5 ayat 23. Nah, ini ada ayatnya, saudara. Jadi saya nggak cuma sembarang ngomong, sembarang mengajar. Ini penting sekali, gereja Tuhan harus bangkit. GPI penuai akhir zaman dibangkitkan kembali. Cintanya untuk melakukan amal agung, ya. Hakim 5 ayat 23. Ini contoh Allah mengutuk, menghukum orang percaya yang tidak ikut dalam pemberitaan Injil. Hakim 5 ayat 23. Ini bicara tentang penduduk di kota Meros yang dikutuk Tuhan oleh karena mereka tidak mau datang untuk membantu Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Coba dari mudah. Ini penduduk kota Meros itu dikutuk Tuhan bukan karena mereka menyembah berhala, bukan karena sedang berzina, tetapi di zaman itu pada waktu perang mereka itu memilih berpangku tangan, berdiam diri, padahal mereka itu seharusnya ikut berperang. Dan kalau mereka mau ikut berperang bersama Tuhan, ya Tuhan pasti kasih kemenangan. Mau Tuhan berperang bagi mereka, tapi mereka memilih diam. Maka Tuhan bilang, kutukilah. Jadi kalau dalam peperangan rohani, GPI penuai jiwa di akhir zaman, merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan, tapi Anda memilih tidak mau ikut berjuang di dalam peperangan rohani, merebut jiwa-jiwa melalui kesaksianmu, melalui pemberitaan Injilmu, maka Anda menghadapi resiko yang sama seperti penduduk di kota Meros. Kenapa ayatnya cuma satu dan itu perjanjian lama? Kurang afdol, ya. Munculkan satu lagi, Yesaya 3 ayat 18. Saya kasih 3 ayat untuk membuat Anda sadar dan bertobat kembali mencintai Tuhan. Yesaya 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Kalau titik enak ya, dan masalahnya komanya apa? Ada hukuman. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Waduh, ini yang gak enak. Jadi Bapak sejak Anda jadi orang percaya, pasti Roh Kudus sudah taruh beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Pasti. Cuma Anda abaikan, mungkin mamamu, mungkin nenekmu, kakekmu, adikmu, kukumu, papamu, tetanggamu. Anda dibilangin bersaksi, takut Tuhan, kata aja nggak bisa ngomong. Kali-kali Roh Kudus ketok. Ingat bahwa mereka meninggal dan Anda yang disuruh untuk beritakan dan bersaksi, Tuhan bilang, aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripada. Ini perjanjian lama ini juga dikerjakan oleh Rasul Paulus kan, ketika dia menginjil di satu kota kan penduduknya menolak. Rasul Paulus bilang apa? Mulai hari ini aku kebaskan jubahku di hadapanmu, aku bersih, aku tidak berdosa, darahmu tertumpah atasmu sendiri. Karena pemberitaan Injil Rasul Paulus ditolak. Jadi tugasmu Bapak Saudara bersaksi beritakan Injil. Kalau ditolak gimana Pak? Nggak apa-apa, orang jauh bilang kurang ngomong. Kalau nggak ada yang bertobat dan percaya, nggak apa-apa, karena kita tugasnya cuma beritakan Injil dan bersaksi, bukan memaksa mereka, memastikan mereka harus jadi orang percaya. Itu orang jaga Roh Kudus. Supaya apa?
lahir supaya Anda mengerti. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30 ini begini, dalam kekristenan itu nggak ada istilah netral. Kan saya kali udah Pak, jadi orang Kristen bukan yang sampai begituan merebut ini bukan cuma merebut jemaat, ini merebut jiwa yang belum percaya Injil. Anda jangan salah tafsir ya. Sejak khotbah ini saya merebut jemaat tetangga, jemaat gereja sebelah, bukan. Bersaksi benar aja pada orang yang belum pernah percaya Injil selamatan yang Anda telah terima. Ya, jadi dalam kekristenan tidak ada istilah netral. Apa aku mau jadi jemaat yang nggak mau terlalu agresif itu Pak? Ya itu dosa. Pilihannya cuma ada dua. Mau jadi sahabat Tuhan atau jadi musuhnya Tuhan. Nggak ada sikap netral. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya begini, kalau Anda mau memutuskan untuk mau bersama Tuhan, mau mengumpulkan bersama Tuhan melalui pemberitaan Injil dan kesaksian hidupmu, maka Anda disebut sahabatnya Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mau bersama Tuhan untuk pergi bersaksi beritakan Injil, maka Anda disebut musuh Tuhan, karena Anda dianggap orang yang mencerai-beraikan kerajaan Allah oleh ketidaktaatan. Jadi dosakan aku bila tidak beritakan Injil? Anda sudah tahu jawabannya ya. Relakan hatimu dan bertobatlah. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Betapa bahayanya kita tahu bahwa iman yang sejati itu dilahirkan dari karena mendengar akan firman Tuhan, bukan karena melihat berkat dan mujizat. Anda tahu di Lukas 17 ayat 15 sampai 19 tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. 9 sembuh, 10 sembuh, 9 terima mujizat, tidak terima keselamatan. Tapi hanya 1 orang terima mujizat, tapi hatinya kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Anda nanti bisa baca ya, Lukas 17 ayat 15 sampai 19 itu. Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah lahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak dapat di antara mereka kembali memuliakan Allah selain daripada 1 orang ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi 1 orang kusta ini terima anugerah mujizat yang paling penting dalam hidupnya, itu mujizat keselamatan. Hati-hati saudara, jangan jadi orang Kristen yang cuma kejar berkat dan mujizat. Harus kembali pada iman yang murni, pada Injil yang murni. Jadi apakah Anda mau terus hidup dalam kesia-siaan, atau Anda memilih untuk lebih giat lagi melakukan kehendaknya, pergi bersaksi dan beritakan Injil? Karena di dalam kasih karunia yang sudah Anda terima, Anda hidup di dalamnya, di sana terdapat rahmat Allah yang besar, anugerah Allah dan kuasa Allah untuk Anda melakukan kehendaknya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim